Perkenankan saya untuk menjelaskan tentang materi penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran adalah konsep dasar yang menjadi inti dari segala aktivitas pasar. Kedua hal ini tidak hanya menentukan harga barang dan jasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana keputusan konsumen dan produsen saling menghargai. Seperti yang kita tahu, setiap ada pembelian pasti ada penawaran. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran dan permintaan di keseimbangan pasar. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar tidak selalu berbentuk fisik seperti pasar tradisional atau supermarket, tetapi juga bisa dalam bentuk pasar digital seperti marketplace online. Sekarang kan telah marak-marak ini belanja online dari Shopee, dari TikTok Shop, dan berbagai macam aplikasi untuk berbelanja online. Pasar juga punya beberapa tujuan, seperti bertemunya antara penjual dan pembeli dalam pertukaran barang dan jasa. Interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga barang dan jasa, dan sebagainya. Kalau kita berbelanja secara langsung, pasti kita bisa ya berkomunikasi sama si penjualnya. Entah kita nanya produknya, entah kita bakalan melakukan penawaran tadi kan antara penjual dan pembeli. Kalau misalnya kita belanja secara online, kita tidak bisa melakukan yang namanya tawar-menawar karena sudah tertera harga dari barang yang akan dijual tersebut. Oleh karena itulah tujuan dari pasar. Nah, di sini nih ada pengertian mekanisme pasar. Pengertian dari mekanisme pasar adalah tempat fisik dan non-fisik. Nah, seperti tadi tuh yang telah di slide yang pertama, yaitu ada seperti pasar fisik, yaitu pasar tradisional dan supermarket. Kalau misalnya dan non-fisik itu seperti aplikasi-aplikasi untuk belanja online seperti ada Shopee, ada TikTok Shop, ada blibli.com, dan sebagainya macam, di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Mekanisme pasar adalah proses di mana kekuatan permintaan dan penawaran berinteraksi untuk menentukan harga dan kualitas barang yang diperjualbeli. Nah, kalau misalnya di pasar ini nih, tadi tuh ada yang namanya interaksi antara penjual dan pembeli untuk menyepakati harga barang dan barang yang akan dibeli. Selanjutnya, pengertian permintaan. Pengertian permintaan yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Dengan hukum yang berlaku, jika harga naik, maka jumlah permintaan cenderung turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti yang kita tahu ya,
Kalau misalnya harga barang murah, nah mungkin kan kita beli barang itu satu ataupun dua, pasti lebih dari satu lah kita beli barang itu, karena harganya murah dan terjangkau kan. Nah, di sini saya juga telah menuliskan contoh seperti pada saat diskon nih, permintaan barang meningkat karena harga barang itu lebih terjangkau. Misalnya kita ada diskon nih beli baju. Sebelumnya harganya 150 untuk satu helai baju. Pada suatu hari tertentu harga baju itu menurun menjadi per helainya menjadi 100.000. Dipastikan ya, kita pasti bakalan membeli 2 helai karena sebelumnya harganya kan 150 nih. Jadi pas suatu hari tertentu harga itu turun menjadi 100.000. Dan selanjutnya ada pengertian penawaran. Seperti yang kita tahu tadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen atau penjual. Tetapi tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Dengan hukum yang berlaku, jika harga naik, maka jumlah penawaran cenderung meningkat. Begitupun sebaliknya. Jika harganya mahal, pasti kita bakalan melakukan penawaran ya kepada penjual. Misalnya harga barang itu 100.000 nih, kita melakukan penawaran ke penjualnya, misalnya dengan harga 70.000. Terus mengajukan penawaran tadi, mau nggak, dan penjualnya memberikan barang jualannya kepada kita dengan harga 70.000. Itu tergantung lagi kepada si penjual. Dan selanjutnya di sini saya telah memberikan contoh. Contohnya ketika harga cabai naik, petani meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jadi dengan si petani melakukan lagi naik-naiknya kan, jadi si petani ini mikir kayak, harga cabenya lagi naik-naiknya nih, apa saya tambahkan lagi ya produksinya biar saya bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak gitu kan. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan keuntungan banyak? Ya pasti setiap penjual pasti mau mendapatkan keuntungan lebih banyak. Selanjutnya ada faktor dari penawaran dan permintaan. Untuk poin pertama yaitu ada harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri di bagian permintaan yaitu hubungan terjadi hukum permintaan. Jika harga naik, jumlah yang diminta turun. Dan jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Contohnya seperti ini nih. Saat harga mangga turun, kamu mungkin akan membeli lebih banyak mangga dari sebelumnya kan. Kalau harganya produksinya lebih banyak, maka pendapatan si petani juga bakalan meningkat dari yang sebelumnya, karena harga cabenya lagi mahal. Ya pasti kamu juga bakalan membeli mangga itu sedikit, bukan? Sedangkan faktor mempengaruhi penawaran yaitu di bagian harga barang itu sendiri adalah hubungan terjadinya hukum penawaran. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan akan naik juga. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan turun juga. Nah, contohnya seperti harga bawang merah naik. Nah, petani akan semangat nih untuk menawarkan atau menjual lebih banyak lagi bawang ke pasar, karena
harga bawang kan lagi naik-naiknya nih. Nah, dari situ si petani bisa mendapatkan keuntungan lebih. Dan selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi itu adalah mempengaruhi penawaran. Semakin mahal biaya produksi atau bahan baku atau upah kerja, kemampuan produsen untuk memproduksi dalam jumlah besar akan berkurang nih. Penawaran pun berkurang karena bahan baku dan upah pekerja mahal ya. Jadi si produsennya akan mengurangi jumlah produksinya. Contohnya, jika harga pupuk dan tenaga kerja naik, petani bisa mengurangi luas tanah sehingga penawaran padi menurun. Dan selanjutnya ada inovasi teknologi produksi. Inovasi teknologi yang lebih canggih biasanya membuat produsen produksi lebih efisien dan murah. Hal ini akan meningkatkan penawaran. Contohnya seperti penggunaan mesin panen. Menggunakan mesin panen modern membuat hasil panen lebih cepat dan dibandingkan menggunakan tenaga manual. Misalnya seperti petani ya, menggunakan traktor, menggunakan alat-alat berat itu sangat-sangat membantu para petani untuk membajak sawah ataupun memanen hasil panennya. Itu akan lebih mempercepat proses dan bakal mempermudah para petani untuk melakukan panen hasil dari mereka menanam. Selanjutnya ada kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah itu mempengaruhi faktor dari penawaran, yaitu kebijakan seperti pajak dan subsidi nih sangat mempengaruhi penawaran. Misalnya nih, pajak memberikan beban tambahan pada produsen sehingga dapat mengurangi penawaran. Sedangkan kalau subsidi ini merupakan bantuan dari pemerintah yang meningkatkan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan penawaran. Contohnya seperti pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani sehingga biaya produksi turun dan penawaran padi meningkat. Untuk selanjutnya ada harga barang lain. Harga barang lain ini mempengaruhi faktor-faktor dari permintaan, seperti barang subsidi atau pengganti nih. Jika barang pengganti itu seperti jika harga barang pengganti naik, permintaan terhadap barang kita akan naik. Contohnya seperti jika harga daging sapi naik, orang akan beralih ke ayam. Permintaan ayam pun seketika meningkat. Dan sedangkan barang komplementer atau pelengkap seperti harga barang perlengkapan naik, permintaan terhadap barang juga akan turun. Contohnya seperti jika harga bensin naik, orang akan mengurangi perjalanan jauh atau bakalan mengurangi menggunakan kendaraan. Permintaan terhadap ban mobil bisa seketika turun nih karena pengendara tidak sering berjalan dan ban mobilnya masih bagus. Jadi permintaan ban
pasti bakalan menurun. Selanjutnya yaitu ada ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi harga yaitu misalnya kita membayangkan besok kayaknya ada isu-isu tentang kenaikan harga nih. Terus kita segera, misalnya nih ada isu besok harga minyak goreng akan meningkat. Jadi pada hari ini pasti kita akan membeli stok nih untuk beberapa minggu ke depan. Jadi kita membeli minyak goreng sebanyak 4 kampel atau 4 bungkus sekali kita beli. Yang sebelumnya kita membeli barang itu hanya 1 atau 2 packaging kan. Nah, di sini ekspektasi harga di masa depan yaitu menimbulkan faktor yang dapat mempengaruhi penawaran, yaitu jika produsen memperkirakan nih harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menambah barangnya untuk dijual nanti. Dan akibatnya penawaran hari ini juga berkurang. Contohnya seperti produsen beras nih menambah stoknya karena yakin harga akan naik dan harganya akan naik menjelang hari-hari besar seperti Natal, seperti Lebaran, sehingga penawaran di pasar akan saat ini berkurang kan, karena barang itu sedang dibutuhkan. Jadi mau ndak mau orang pasti bakalan membeli beras meskipun dengan harga yang mahal, karena pada saat itu sedang dibutuhkan untuk Lebaran dan Natal. Selanjutnya ada jumlah produsen di pasar, yaitu menimbulkan faktor terhadap mempengaruhi penawaran. Jumlah produsen di pasar yaitu seperti semakin banyak produsen atau pesanan di suatu industri, semakin banyak pula nih jumlah barang yang tersedia di pasar. Terus penawaran akan meningkat. Jadi kesimpulannya, permintaan terutama dipengaruhi oleh perilaku konsumen atau respon terhadap harga atau ekspektasi dan lain-lain. Dan penawaran terutama dipengaruhi oleh kondisi produsen atau biaya, teknologi, dan kebijakan. Interaksi dari semua faktor inilah yang kemudian membentuk harga keseimbangan di pasar, yaitu harga di mana jumlah yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Untuk yang selanjutnya ada kurva permintaan dan penawaran. Untuk kurva di sebelah kiri yaitu kurva permintaan, sedangkan untuk kurva di sebelah kanan yaitu kurva untuk penawaran. Tujuan dari saya memaparkan tentang kurva permintaan dan penawaran ini yaitu untuk membantu kita untuk mengidentifikasikan dan menggambar hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yaitu atau Q yang diminta untuk ditawarkan dalam bentuk grafik. Konsep utama dari materi yang di sebelah kiri yaitu bagian ini memberikan karangan teoritis dengan 2 tabel, yaitu
P harga, dan Q jumlah. Ini adalah sumbu untuk kurva permintaan atau demand curve. Kurva permintaan biasanya menurun dari kiri ke kanan bawah, menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang pula. Sedangkan P untuk harga dan S untuk penawaran, yaitu adalah sumbu dari kurva penawaran atau supply curve. Kurva penawaran biasanya naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah harga barang yang ditawarkan produsen juga meningkat. Sedangkan untuk grafik di sebelah kanan, yaitu bagian ini menyediakan dua bidang koordinat kosong yang sama persis. Sumbu vertikal pada kedua grafik adalah P untuk harga, dan sumbu horizontal pada grafik pertama adalah Q atau jumlah, dan pada grafik kedua adalah S untuk penawaran. Dan angka 0 hingga 10 pada kedua sumbu berfungsi sebagai panduan untuk memplot titik-titik dana. Jadi, alat ini adalah alat bantu untuk kita tahu, fungsinya adalah untuk melatih kita seperti memahami hukum permintaan dan penawaran, membuat referensi grafik dan hukum-hukum tersebut, dan membedakan dengan jenis antara kurva permintaan dan kurva penawaran berdasarkan kemiripan dan garisnya. Selanjutnya ada hubungan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran saling terkait untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa di pasar, yaitu adalah interaksi permintaan dan penawaran dalam pasar. Pasar adalah area pertemuan antara keinginan konsumen atau permintaan dan keinginan produsen atau penawaran. Interaksi ini yang dapat akhirnya akan menentukan titik temu. Contohnya untuk di kehidupan sehari-hari yaitu permintaan tinggi dan penawaran terbatas. Contohnya, masker pada saat pandemi, permintaan meningkat, tapi masker terbatas. Akhirnya harga masker pun naik, otomatis mahal. Sedangkan penawaran meliputi permintaan tetap. Contohnya, buah mangga melimpah di musimnya, namun permintaan konsumen tidak banyak, sehingga harga mangga turun. Otomatis harga mangga akan murah. Titik keseimbangan, contohnya harga besar yang stabil di hari biasa karena jumlah yang ditawarkan produsen sesuai dengan jumlah yang diminta konsumen. Maksudnya sama-sama balance gitu. Jadi produsen sesuai dengan jumlah yang diminta konsumen. Dan selanjutnya ada proses keseimbangan pasar. Apa sih ini maksud dengan keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi jika jumlah yang ditawarkan penjual pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli pada harga tertentu, seperti QD sama dengan QS. Selanjutnya di sini saya menampilkan pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva yaitu kurva akan bergerak ke kanan atas kiri jika terdapat perubahan penawaran yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Sedangkan pergerakan sepanjang kurva akan bergerak ke atas atau bawah jika terdapat perubahan harga. Seperti contoh yang telah saya tampilkan di sini, yaitu pergerakan kurva permintaan. Kurva pada sebelah kiri yaitu ada kurva bergerak ke atas atau ke bawah.
Sedangkan untuk kurva di sebelah kanan yaitu adalah pergerakan kurva permintaan, kurva bergerak ke atas atau bawah, kurva bergerak ke kanan atau kiri. Selanjutnya ada pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva akan bergerak ke kanan atau kiri jika terdapat perubahan penawaran yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Sedangkan pergerakan sepanjang kurva, yaitu kurva akan bergerak ke atas atau bawah jika terdapat perubahan harga. Nah, untuk gambar kurvanya yaitu pada gambar di sebelah kiri yaitu terdapat pergerakan kurva penawaran. Kurva akan bergerak ke atas atau bawah jika terdapat perubahan harga. Sedangkan untuk kurva di sebelah kanan yaitu kurva penawaran akan bergerak ke kanan atau ke kiri jika terdapat perubahan penawaran yang disebabkan oleh faktor-faktor bukan harga. Kebijakan harga pemerintah atau harga maksimum dan minimum dan efeknya. Inti dari slide ini ada dua defisit utama, yaitu harga maksimum. Batas harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah dan harga lebih rendah dari harga pasar. Tujuannya biasanya untuk membuat barang terjangkau bagi masyarakat. Misalnya harga sembako dan sewa gedung atau rumah. Efek dari harga maksimum itu dapat menyebabkan kekurangan atau pasokan karena harga yang rendah, mengurangi minat produsen untuk mempromosikan barang atau produknya. Sedangkan untuk harga minimum yaitu batas harga terendah yang ditetapkan pemerintah dan harganya lebih tinggi dari harga pasar. Tujuannya biasanya untuk melindungi produsen atau misalnya tuh harga gabah untuk petani atau upah minimum. Efek dari harga minimum yaitu dapat menyebabkan kelebihan pemasokan karena harga yang tinggi mengurangi minat konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada penutup dan relevansi materi dengan studi selanjutnya. Pemahaman tentang permintaan dan penawaran adalah kunci untuk menganalisis pasar nih. Tema berikutnya yaitu tentang elastisitas akan mempengaruhi analisis ini dengan mengurangi seberapa sensitif konsumen dan produsen terhadap perubahan harga dan pendapatan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya yaitu tentang permintaan dan penawaran adalah dasar dari aktivitas pasar dalam ekonomi. Keduanya saling berinteraksi untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketika permintaan dan penawaran seimbang, terciptalah harga keseimbangan. Dengan memahami konsep ini, kita menjadi lebih bijak sebagai konsumen untuk produsen dalam menghadapi dinamika pasar. Sekian pemaparan materi dari saya tentang penawaran dan permintaan dan keseimbangan pasar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.